Shalom, selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini dengan penyertaan Tuhan. Renungan ceria hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat pertama sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor dua duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Saudara sekalian yang berbahagia oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan, hari ini kita merenungkan satu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka diutus untuk membawa kabar sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan ini tentu bukanlah perjalanan yang mudah, karena mereka akan berhadapan dengan banyak orang, baik suka maupun tidak. Mereka akan berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin agama maupun pemerintah yang mungkin diterima atau tidak pelayanan pemberitaan kabar sukacita itu oleh mereka. Jemaat saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GKSBS, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Murid diajar secara khusus agar mereka berani menyatakan kebenaran. Mereka tidak menjadi murid Yesus atau pengikut Allah yang munafik. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, berhati-hatilah supaya kamu tidak memiliki ragi seperti ragi yang dimiliki oleh orang Farisi. Dikatakan waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi adalah tokoh yang cukup disegani di kalangan masyarakat pada waktu itu.
Namun demikian bahwa pelayanan mereka tidaklah tulus. Manakala pelayanan itu mendatangkan keuntungan, mereka akan membicarakan hal-hal yang baik. Manakala pelayanan itu mungkin mengancam dirinya, dia akan memutarbalikkan fakta, sehingga orang Farisi dikenal sebagai orang yang munafik, bermuka dua, artinya suka memiliki kepura-puraan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga GKSPS kita diajar juga bahwa kita tidak menjadi orang yang munafik, orang yang suka bermuka dua, orang yang suka pura-pura, apalagi dalam hal pelayanan gereja. Saudara, kita tidak boleh bermuka dua manakala kita menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menghindar dari kesulitan itu. Manakala kita mendapatkan tekanan-tekanan, kemudian kita tidak mengalah demi nyamannya hidup kita. Baik kita semua yang ada di dalam pelayanan gereja maupun di pekerjaan, di kantor, di pemerintah, mari kita menjadi umat Tuhan yang benar-benar berani menyatakan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saya, saudara sekalian, sebagai anggota GKSPS bukanlah orang yang munafik, orang yang takut terhadap tekanan, orang yang takut terhadap ancaman, baik ancaman yang mungkin akan melepaskan jabatan kita dipecat, kita kemudian disingkirkan. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan takut kepada orang yang mungkin bisa membunuh kita. Saudara, memang ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tentu kita semua berpikir bahwa siapa yang tidak akan takut dibunuh orang? Tentu kita takut. Namun hari ini kita diajarkan bahwa orang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi habis itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak boleh takut dengan pimpinan di mana kita bekerja. Kita tidak boleh takut dengan orang-orang yang mungkin memiliki kekuasaan. Kita tidak boleh takut dengan bos kita selama kita dalam kebenaran, saudara. Selama kita meyakini bahwa ada kebenaran Tuhan yang harus disampaikan, yang harus dinyatakan. Saudara dan saya tidak perlu takut dan tidak perlu gentar walaupun harus menghadapi kematian sekalipun. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kenapa kita tidak boleh memiliki kemunafikan ini. Karena dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang kedua dan yang ketiga, akan tiba saatnya kemunafikan ini akan dibongkar oleh Allah. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai kebusukan, pasti akan tercium orang. Nah, demikian juga kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita menutup-nutupi sesuatu. Jangan sampai kita tidak berani menyatakan kebenaran. Jangan sampai kita tidak berani menyampaikan kebenaran firman Allah yang seharusnya didengar oleh orang yang memang memerlukan firman Tuhan ini. Sebab kalau kita melakukan hal yang demikian, maka kita akan kelihatan ke depan bahwa kita adalah pembohong, bahwa kita adalah orang yang munafik, bahwa kita adalah orang yang hanya bermuka dua. Dan mungkin kita orang akan dicap orang, dilihat orang bahwa kita adalah orang yang suka berpura-pura, yang tidak berani mengatakan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keluarga Allah, umat kepunyaan Allah, murid Tuhan Yesus, yaitu Bapak, Ibu, dan saya sebagai anggota jemaat GKSPS yang hari ini mendengarkan renungan ceria ini. Saudara tidak boleh takut untuk menyatakan kebenaran. Saudara tidak boleh memiliki kemunafikan, bermuka dua, berpura-pura untuk menyampaikan kebenaran, apalagi berita sukacita dari Allah. Jangan memiliki motivasi yang lain, jangan memiliki tujuan-tujuan yang lain, karena hal-hal seperti itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan
Kalau kemunafikan itu bisa muncul karena kita memiliki ketakutan oleh ancaman dan tekanan, maka Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada pribadi yang layak ditakuti. Hanya ada satu pribadi yang layak harus menjadi tempat di mana kita memiliki rasa takut yang sesungguhnya. Siapa itu? Dia adalah Tuhan, Dia adalah Kristus, Dia adalah Allah Bapa kita. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya mampu membunuh tubuh, tapi Dia bisa membunuh jiwa, bahkan memasukkan kita di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau manusia hanya bisa membunuh tubuh saja, tetapi Tuhan yang kita takuti, yang kita hormati ini bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi jiwa kita, roh kita, yang dikatakan dapat dilempar ke dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Allah kita adalah Allah yang mengerti betul setiap hal yang diciptakannya. Dia perhatikan betul dan Dia tahu apa yang terjadi, saudara. Dikatakan bahwa burung pipit, Dia perhatikan rambut kita, Dia hitung dengan tepat. Kalau dikatakan bahwa burung pipit diperhatikan sedemikian rupa, saudara, kapan dia jatuh, kapan dia terbang, Dia tahu. Bahkan Allah tahu kapan rambut kita tumbuh, kapan kita rambut terontok, saudara. Artinya, saudara, kalau kita takut kepada Tuhan, itu meletakkan pribadi yang berkuasa itu di atas segalanya. Di dalamnya kita memiliki penyerahan penuh karena kita meyakini Tuhanlah yang mampu mengatur hidup kita, bukan bos kita, bukan orang di dekat kita, bukan orang yang mengancam kita, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan pelayanan tanpa kejujuran, tanpa kebenaran, tanpa keberanian, maka Tuhan juga mau menyatakan bahwa Dia juga tidak akan membela saudara dan saya. Kenapa Tuhan susah-susah membela saudara dan saya, sementara saudara dan saya tidak berani mengakui Dia di depan manusia? Bagaimana Tuhan akan membela saya kalau saudara dan saya saja penuh kemunafikan, tidak berani berkata benar tentang firman Allah? Kenapa Tuhan Allah harus membela saudara dan saya? Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meneguhkan pelayanan kita, untuk meneguhkan tugas-tugas kita, baik kita sebagai petani, buruh, baik kita sebagai pegawai negeri dimanapun saudara saat ini sedang bekerja, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu gentar, walaupun saudara harus dihadapkan kepada pimpinan, walaupun saudara harus dihadapkan dalam persidangan. Selama saudara benar, maka katakanlah kebenaran itu, saudara. Sampaikan kebenaran itu, saudara. Jangan ngeles, jangan mencari keamanan sendiri, jangan mencari perlindungan sendiri. Sebab kata firman Allah di bagian yang terakhir, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, Tuhan tidak hanya berhenti berdiam diri, tetapi Dia akan membela saudara dan saya di waktu yang paling sulit sekalipun. Saudara akan diberikan kemampuan untuk memberikan respon terhadap hal-hal yang mungkin melawan, menentang saudara dalam pemberitaan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang benar yang saudara dan saya lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita selesai melaksanakan musyawarah majelis sinode kita dengan tema gereja yang mandiri dan terbuka. Saudara, dalam keterbukaan ini, dalam kemandirian ini, saudara, mari kita warga seluruh GKSBS, kita betul-betul terbuka tetapi kemudian tidak bermuka dua. Kita benar-benar mau membangun relasi dengan semua orang, suku, agama, bahkan komunitas-komunitas yang lain dengan keterbukaan. Tetapi kita tidak munafik, saudara. Kita tidak pura-pura dalam kerjasama ini, dalam keterbukaan ini, saudara.
Kita mau menyampaikan, mewartakan kabar sukacita ini seterang-terangnya. Dalam kerja sama itu bukan karena untuk menyenangkan mitra, bukan mau menyenangkan sahabat, bukan mau menyenangkan relasi, bukan untuk supaya diterima dengan baik oleh relasi dan mitra kita. Dalam keterbukaan ini, GKSBS tetap diharapkan untuk memiliki kemandirian di dalam keyakinannya untuk menyampaikan kabar sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur musyawarah ini boleh berjalan dengan baik, dan saya meyakini bahwa musyawarah ini bisa berjalan baik bukan kemunafikan, tetapi kita bermusyawarah kemarin betul-betul kita melaksanakan dengan apa yang seharusnya terjadi. Dan biarlah hasil-hasil musyawarah ke depan yang mengusung tema gereja mandiri terbuka ini memotivasi kita juga bahwa hasil musyawarah ini bukan kemunafikan. Hasil musyawarah ini real, kebenaran yang harus disampaikan, dan kita akan terus meneruskan di tingkat jemaat klasis dan pribadi lepas pribadi untuk menjadi gereja yang berani menyatakan kebenaran, membangun keterbukaan tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Bersyukur juga saudara bahwa bulan ini kita memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Kita bersyukur melalui tema keluarga yang berencana. Mari di dalam kehidupan keluarga suami, istri, anak-anak, relasi orang tua, tidak ada kemunafikan. Mari kita mengatakan kebenaran supaya setiap perencanaan-perencanaan dalam keluarga kita itu bukan karena supaya suami disenangkan, bukan karena istri disenangkan, bukan karena orang tua supaya bahagia, bukan karena anak-anak supaya senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, berani menyatakan kebenaran walaupun itu suami kita. Tegur kalau dia salah, peringatkan kalau dia melakukan hal yang tidak baik. Ingatkan istri saudara kalau memang dia melakukan hal yang tidak benar. Jangan takut dia tersinggung, sampaikan dengan baik. Kalau anak-anak melihat bahwa ada orang tua yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran, jangan takut, sampaikan kebenaran supaya kemudian tidak ada keterpura-puraan di dalam rumah tangga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat membangun kehidupan bergereja, selamat membangun kehidupan berkeluarga, dan selamat membangun GKSBS untuk menjadi gereja yang mandiri dan terbuka. Dan ingat, jangan lakukan kepura-puraan, jangan lakukan kemunafikan, tetapi nyatakanlah kebenaran yang seharusnya didengar oleh orang-orang agar mereka mengerti jalan-jalan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai saudara sekalian. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, dan tolonglah kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan tanpa rasa takut, tanpa kepura-puraan. Biarlah kami sebagai umat kepunyaan Tuhan ini memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran seperti yang Tuhan mau, baik di dalam gereja kami, di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam rumah tangga kami. Kami tidak ingin kemunafikan terjadi. Kami tidak ingin bahwa kepura-puraan ada di dalam rumah tangga kami, tetapi kami ingin melihat bahwa kebenaran Tuhan dinyatakan dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan menjadi milik kami oleh karena berkat Tuhan ada di dalam kami. Terpujilah nama Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menjalani hari ini dengan penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amin.